Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin sedang jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV, Rabbani TV, Niaga TV dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang membahas iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir mencakup iman terhadap apa yang terjadi setelah mati, di antaranya alam kubur. Di alam kubur ada 3 kejadian. Pertama, fitnah kubur berupa pertanyaan munkar nakir di alam kubur. Kedua, ada azab kubur bagi orang-orang yang layak menerima dan merasakannya. Ketiga, nikmat kubur. Itu yang terjadi di alam kubur. Berita tentang adanya alam kubur diisyaratkan oleh beberapa ayat yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu dan di banyak hadis yang sahih. Saking banyaknya hadis yang meriwayatkan tentang alam kubur, maka para ulama menyatakan hadis tentang alam kubur mencapai derajat mutawatir maknawi. Walaupun isinya tentang yang gaib dan tidak terjangkau oleh akal kita, maka wajib untuk kita yakini dan meyakininya, termasuk beriman kepada perkara yang gaib. Dan inilah salah satu ciri orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat awal disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara gaib, selama perkara gaib itu diterangkan dalam Quran dan sunnah yang sahihah. Adapun kalau perkara gaib itu sumbernya bukan Quran, bukan hadis, tidak boleh untuk kita yakini. Karena yang tahu perkara yang gaib hanyalah Allah. Dan Allah hanya memberitahukan perkara gaib itu kepada Rasul yang diridhoinya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Dalam surah Jin dikatakan demikian. Al-Quran atau dari Nabi SAW dalam hadis yang sahih wajib kita yakini, baik masuk akal atau tidak, terjangkau oleh indera kita atau tidak, selama itu sumbernya dari Allah dan Rasulnya, wajib kita yakin. Termasuk adanya alam kubur itu perkara gaib. Alam kubur bukanlah alam nyata, bukan kuburan. Harus dibedakan antara alam kubur dan kuburan. Kalau kuburan masih alam nyata, karena kita yang bikin, manusia yang buat, yang ngegali, yang memasukkan jenazah, bisa digali lagi, bisa dirubah. Itu alam
kalau kuburan. Kalau alam kubur itu alam gaib, entah di mana, entah bagaimana. Disebut alam kubur karena umumnya yang mati dikubur. Pada hakikatnya kalau orang mati baik dikubur ataupun tidak tetap masuk ke alam kubur, ke alam barzakh walaupun tidak dikuburkan. Kita sudah membahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang adanya alam kubur. Kita akan teruskan dengan penjelasan hadis. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Fayuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah." Rawahul Bukhari. Ngeri kita dengar hadis ini ya. Apabila salah seorang di antara kalian mati, masuk ke alam kubur, diperlihatkan kepadanya tempat tinggal dia nanti pada hari kiamat setiap pagi dan petang. Kalau dia calon ahli surga, akan diperlihatkan rumahnya di surga. Kalau dia calon ahli neraka, akan diperlihatkan rumahnya di neraka. Jadi apa dia calon surga, calon neraka, dia sudah tahu ketika di alam kubur. Karena diperlihatkan tempat tinggal. Nanti kalau kiamat sudah terjadi. Lalu dikatakan inilah tempat tinggalmu nanti. Sampai kamu dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, baru kamu akan menempatinya. Semoga nanti kita di alam kubur yang kita lihat itu istana di surga setiap pagi dan petang. Dan ini termasuk salah satu di antara jenis nikmat kubur bagi orang mukmin. Salah satu nikmat kuburnya diperlihatkan istana dia di surga. Itu menghibur, iya. Memberi optimisme, kebahagiaan, iya. Sebaliknya bagi ahli kubur yang calon ahli neraka diperlihatkan tempat tinggal di neraka, itu salah satu bentuk azab kubur bagi dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini menjelaskan bahwa alam kubur itu ada. Salah satu bentuk kondisi keadaan yang diperlihatkan di alam kubur adalah nanti diperlihatkan tempat tinggal dia pada hari kiamat, surga ataukah neraka. Hadis kedua di hari ini. Kalau hari-hari yang sebelumnya ini hadis ke-8 yang menceritakan tentang alam kubur. Masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Ittala'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ahlil Kulayb. Faqal hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan." Faqila lahu tad'u amwatan faqal ma antum bi asma'a minhum walakin la yujibun. Kata Ibnu Umar, Nabi SAW datang ke tempat terjadinya perang Badar. Di Badar disebut perang Badar karena tempatnya di sana. Di sana orang-orang musyrik banyak yang mati dan dikuburkan di satu lubang yang sama. Brek semuanya. Ditutup lagi. Nah, setelah beres perang, esok lusanya Nabi SAW datang. Lalu berdiri di atas kuburan orang-orang musyrik yang mati di medan perang Badar. Lalu berkata,
apakah kalian mendapati bahwa apa yang Allah janjikan kepada kalian itu benar? Yang Allah janjikan kepada orang-orang musyrik adalah azab, siksa. Sebelum di neraka, ya di alam kubur diazab dulu. Jadi Nabi Ali Shallallahu Wasallam berbicara kepada penghuni kuburan di sana. Para sahabat bertanya, tad'u amwatan, apa engkau berseru, berteriak kepada orang-orang yang sudah mati? Bukankah mereka tidak mendengar? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma antum bi asma'a minhum walakinnahum la yujibun. Kalian tidak lebih mendengar dari mereka. Kalian tidak lebih mendengar dibanding mereka. Cuma mereka nggak bisa jawab. Kalau kalian saja mendengar, apalagi mereka. Karena ucapan ini ditujukan kepada mereka, kepada orang-orang musyrik yang mati. Salah seorang ulama ahli tafsir, beberapa orang Mujahid dan Qatadah menyatakan, Allah Azza wa Jalla membuat orang-orang musyrik yang mati di medan perang Badar saat itu dibuat mendengar terlebih dahulu. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW taubikhan lahum, sebagai ejekan, celaan yang menimbulkan penyesalan kepada mereka. Benarkan azab itu ada? Benarkan alam kubur itu ada? Benarkan janji Allah itu ada? Gitu tuh. Dan mereka saat itu merasakannya. Cuma nggak bisa jawab. Para sahabat mendengar, maka penghuni kuburan saat itu lebih mendengar lagi, cuma nggak bisa jawab. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Inilah dalil yang kedua yang menunjukkan alam kubur itu ada. Dan satu hadis menceritakan salah satu kondisi yang terjadi di alam kubur. Tadi disebutkan orang yang di alam kubur melihat rumahnya di surga atau di neraka. Hanya melihat. Yang kedua ini menunjukkan orang yang ada di alam kubur mendengar seruan yang masih hidup sebagai apa? Taubih, celaan, ejekan kepada mereka. Tersiksa secara psikis. Penyesalan. Ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, dakhala alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atu minal Yahud. Wa hiya taqul hal sya'arta annakum tuftanuna fil qubur? Qalat farta'a Rasul alaihi salatu wasallam wa qala innama tuftanu Yahud. Qalat Aisyah falabithna layali ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول عليه الصلاة والسلام بعد يستعيذ من عذاب القبر رواه البخاري ومسلم. Kata Aisyah, suatu saat Nabi SAW masuk menemui aku. Waktu itu di rumahku ada wanita bangsa Yahudi. Ini menunjukkan kalau ada orang bertamu ke kita, walaupun beda akidah, beda agama, boleh diterima. Yahudi ini. Lalu begitu wanita Yahudi ini melihat Nabi SAW masuk, bertanya, apakah engkau mengetahui bahwa kalian akan difitnah di alam kubur? Mendengar itu, kata Aisyah, badan Nabi SAW bergetar. Ini hebatnya keimanan Nabi SAW. Diingatkan ke alam kubur, efeknya langsung gemeter. Ya kita mah cuek ya. Mau diberitakan tentang alam kubur, tentang neraka, cuek. Beliau langsung gemeter. Lalu berkata, hanyalah yang akan difitnah di alam kubur itu Yahudi.
Saat itu Nabi SAW belum memperoleh wahyu dari Allah tentang adanya fitnah kubur. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah berlalu beberapa hari, berkatalah Nabi SAW kepadaku, tahukah kamu hai Aisyah, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di kubur-kubur kalian. Ada yang namanya fitnah kubur, berupa pertanyaan di alam kubur dari munkar dan nakir. Man rabbuka, siapa Rabbu? Kita jawab, Rabbi Allah. Ma dinuka, apa agamamu? Kita jawab, dinil Islam. Man nabiyuka, siapa Nabi? Jawab, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa ma amaluka, dalam hadis lain ada tambahan, bagaimana amalmu ketika di dunia? Dia jawab, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi. Aku membaca kitab Allah dan beriman, dan seterusnya. Mudah kan? Itulah yang disebut dengan fitnah kubur. Kenapa disebut fitnah? Karena situasinya berbeda dengan yang kita alami sekarang. Di sana di alam kubur gelap, sepi, menakutkan, ditambah sosok makhluk yang bertanyanya munkar dan nakir, menakutkan, disertai dengan bentakan yang dahsyat. Tsumma ja'ahu malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Datang dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, bentakannya dahsyat. Dan itu yang disebut dengan fitnah kubur. Mengerikan? Ya, mengerikan. Maka disebut fitnah. Jadi kata Nabi SAW kepada Aisyah, tahukah engkau hai Aisyah, telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di alam kubur, ditanya. Maka kata Aisyah, aku mendengar Rasul SAW setelah peristiwa itu selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Dan mengajarkan doa ini kepada sahabat-sahabatnya sampai ke kita. Yang harus kita baca dalam momen terbaik dalam kehidupan kita, itu salat. Tepatnya waktu apa? Tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr. Selalu. Dan ini perintah Nabi SAW, ista'idhu billahi min azabil qabr. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Inilah hadis yang ketiga di hari ini. Hadis keempat. Masih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan salat kusuf, salat gerhana matahari. Ketika menceritakan cerita Aisyah tentang peristiwa terjadinya gerhana sampai Nabi SAW salat dan khutbah, ini panjang. Tapi salah satu dari penggalan isi hadis ini adalah Nabi SAW dalam khutbahnya berkata, walaqad ra'aitu jahannam yahtimu ba'duha ba'dha hatta ra'aitumuni ta'akhartu wa ra'aitu fiha ibnu Luhai wa huwa alladhi sayyaba sawaib. Diceritakan kan di dalam salat gerhana itu Nabi SAW maju mengulurkan tangannya seperti mau memetik sesuatu. Tiba-tiba beliau mundur pantang-panting seperti takut terhadap sesuatu. Itu dalam salat gerhana. Lalu Nabi SAW menjelaskan, salah satunya adalah sungguh aku melihat neraka jahanam, sebagian apinya memakan sebagian api yang lainnya. Dan itu terjadi ketika kalian melihat aku mundur. Jadi mundurnya beliau ketika sholat karena
api neraka terlihat. Ketika sholat diperlihatkan surga dengan buah-buahan yang ada di taman surga. Nabi SAW ingin memetiknya, dan itu terjadi ketika kalian melihat aku maju dan mengulurkan tanganku untuk memetik buah. Tiba-tiba bayangan surga hilang, muncul bayangan neraka yang apinya menyambar-nyambar, beliau mundur. Nah, di dalamnya aku lihat Ibnu Luhai. Ibnu Luhai adalah perintis paganisme di Mekah. Dia yang pertama kali membuat patung untuk disembah. Sejak dia merintis, patung-patung menjadi banyak di areal Ka'bah lalu disembah oleh manusia. Maka dia memperoleh azab, termasuk di alam kuburnya, memikul dosa karena dia yang pertama kali membuat patung, plus dosa orang-orang yang mengikuti perbuatan buruknya. Ditimpakan lagi ke dia, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu kesalahan di dalam Islam, terus dia memikul dosa dari kesalahan itu, ditambah dosa orang yang mengikuti kesalahan yang dirintisnya, tanpa mengurangi dosa masing-masing pengikutnya sedikit pun. Aku melihat si Ibnu Luhai ini diazab di dalam neraka, ususnya terburai. Dan itu gambaran di alam kuburnya. Ketika Nabi SAW sholat kusuf dan khusuf, diperlihatkan beberapa peristiwa gaib, gambaran surga, gambaran neraka, gambaran alam kubur. Maka Ibnu Luhai itu diazab di alam kubur karena keburukan yang dia rintis berupa membuat patung yang kemudian disembah. Hadis ini riwayat Imam Muslim, dan hadis ini menjelaskan adanya surga, adanya neraka, adanya azab kubur. Inilah yang keempat. Kelima, hadis ini diterima dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata, kharajan Nabi alaihi salatu wassalam wa qad wajabatis syamsu fasami'a sautan. Faqal Yahud tu'adzabu fi quburiha. Rawahu Muslim. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW keluar dari rumah. Saat itu matahari sudah tenggelam, pas maghrib. Tiba-tiba beliau mendengar satu suara. Tidak disebutkan suaranya itu bagaimana. Lalu beliau berkomentar, itu suara orang Yahudi yang sedang diazab di alam kuburnya. Ternyata suara jeritan orang yang disiksa beserta suara siksaannya. Dan Nabi SAW salah satu mukjizat beliau bisa mendengar jeritan dari alam kubur. Sehingga kemarin kita sudah terangkan di hari Jumat yang lalu, laula an alla tudafinu la da'autullaha ayyusmi'akum kama asma min azabil qabr kama asma. Seandainya aku tidak takut, kalian tidak ingin menguburkan jenazah dan jenazah kalian, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kalian mendengar jeritan alam kubur seperti yang aku dengar. Alhamdulillah Nabi tidak berdoa. Kalau berdoa pasti dikabul, kita semua nggak bisa tidur ya. Pasti akan mendengar jeritan di alam kubur. Nah, Nabi SAW mendengar. Nah, salah satu hadis yang menjelaskan itu yang barusan diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Dan itu menunjukkan azab kubur itu ada. Inilah yang kelima. Keenam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, bahwa berkata Rasul alaihi salatu wasallam, idza wudi'atil jinazatu fahtamalaha ar-rijalu ala anaqihim
Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihah qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'aha al-insan la sa'iqa. Rawahul Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila jenazah sudah diletakkan di atas keranda, lalu dipikul oleh beberapa laki-laki di atas pundaknya, walaupun yang matinya wanita, tetapi yang memikulnya, yang mengambil jenazah, memasukkannya ke kuburan tetap laki-laki, jangan wanita. Wanita nggak boleh ikut prosesi penguburan. Maka apabila mayat itu sudah digotong di atas keranda oleh beberapa laki-laki di atas pundak mereka, kalau jenazah ini jenazah yang soleh, dia akan berteriak qaddimuni, qaddimuni, segerakan, segerakan. Dia ingin segera masuk alam kubur. Dia sudah ada firasat di alam kubur itu menyenangkan, akan memperoleh nikmat kubur. Tapi kalau jenazah ini jenazah orang durhaka, apalagi orang kafir, banyak dosa, dia akan berteriak, celaka aku, mau dibawa kemana jasadku ini? Teriak dia. Sehebat apa teriakannya, coba bayangkan, suaranya terdengar oleh segala sesuatu. Binatang-binatang itu mendengar, kecuali manusia. Manusia tidak mendengar. Jeritan jenazah yang sedang diusung di atas keranda. Seandainya manusia mendengar, pasti mereka pingsan. Sehebat apa tuh coba jeritannya? Kalau teriak-teriak biasa, nggak pingsan kan? Ini sampai pingsan. Kata Nabi SAW, walau sami'ahal insan la so'iqa. Seandainya manusia mendengar jeritan, ini belum diazab di alam kubur, belum. Masih di apa? Dipikul di atas keranda. Belum dimasukkan ke kuburan. Ini jeritan itu sudah membuat orang pingsan bila mereka mendengar. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah hadis yang ke-6 di hari ini. Ketujuh. Ini cukup panjang tapi menceritakan tentang beberapa bentuk azab kubur disesuaikan dengan jenis dosa yang dilakukan. Semoga dosa-dosa yang diterangkan dalam hadis ini tak ada satupun yang kita lakukan selama hidup. Kalau ada, segera tobat biar terhapus, biar tidak terkena dengan jenis azab kubur yang ada di sini. Hadis ini diterima dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Dia berkata, "Kana an-nabiy alaihi salatu wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Faqala man ra'a minkumul lailata ar-ru'ya?" Qala fa in ra'a ahadun qassaha. Fayaqulu ma syaa Allah. Fasa'alana yawman faqala hal ra'a ahadun minkum ru'ya? Qulna la. Kata Samurah bin Jundub, Nabi SAW kebiasaannya apabila beliau sudah beres melakukan sholat subuh, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami lalu bertanya, ada enggak di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Kalau ada, ceritakan. Lalu beliau berbicara lagi dengan pembicaraan lain. Dari sini, sebagian ulama mensunnahkan ba'da salat subuh ada qultum. Kemudian suatu hari beliau bertanya kepada kami, adakah di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Kami semua menjawab, la, tidak ada. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, lakinni ra'aitul laila rajulaini atayani fa akhrajani ilal ardil muqaddasah. Adapun aku tadi malam bermimpi, ada dua orang yang datang kepadaku.
membawaku ke sebuah tempat tanah yang suci, ke sebuah tempat yang asing gitu. Yang dimaksud al-ardil muqaddasah yang suci, maksud tanah itu belum pernah ada orang berbuat dosa atau maksiat di sana. Lalu melihat beberapa kejadian. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kallub min hadidin yudkhiluhu fi syaqqihi hatta yablugha qafah thumma yaf'alu bisidqihi al-akhar mithla dhalik wa yalta'imu sidquhu hadha faya'udu fayusna'u mithlahu. Ngeri ya, hati-hati. Tiba-tiba di tempat tersebut aku melihat ada seseorang yang sedang duduk. Ada lagi orang lain yang berdiri di samping orang yang duduk tadi. Orang yang berdiri memegang besi yang runcing dari logam yang sangat kuat. Tiba-tiba yudkhiluhu fi syadqihi hatta yablugha, ditusukkan itu besi runcing ke rahangnya terus tembus sampai ke tengkuk. Kebayang? Kemudian dicabut, kemudian dia lakukan ke sebelah kirinya seperti itu. Ketika ditusukkannya sakit, ketika dicabutnya tak kalah sakitnya. Terus bolak-balik. Ini ditusuk tembus, balik ke kiri, tusuk tembus, cabut lagi ke kanan, terus begitu. Qultu, aku berkata, ma hadza, apa ini? Maka berkatalah dua orang yang membawaku, intalik, sudah kita berangkat aja lagi. Kita tinggalkan tempat ini. Mengerikan. Lihat orang disiksa terus-terusan dengan cara ditusuk rahangnya sampai ke tengkuk. Fantalaqna hatta ataina ala rajulin mudtaji'in ala qafah. Wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bifahrin aw sakhratin fayusrakhu bihi ra'suhu. فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فقلت ما هذا قال انطلق. Kami pun berangkat meninggalkan tempat tadi, tiba di satu tempat lain. Di tempat baru ini ada orang yang sedang berbaring. Di sampingnya ada orang yang sedang berdiri di arah kepalanya. Di arah kepala orang yang baring itu. Di tangan orang yang berdiri itu ada sebuah batu besar. Tiba-tiba itu batu ditimpakan ke kepala orang yang berbaring tadi. Penyet, kayak ayam. Kemudian menggelindinglah batu tersebut. Orang yang menimpakan batu itu pergi untuk mengambil batu yang menggelinding itu. Terus kembali ke tempat tadi. Kepala yang sudah ditimpa sampai pejet tadi sudah utuh kembali. Seperti sedia kala. Begitu dia kembali ke arah wajahnya, timpakan lagi itu batu. Sampai hancur lagi, kebayang otaknya, darahnya muncrat ke sana kemari, waliyadzubillah. Menggelinding lagi itu batu, diambil lagi, kembali lagi, sudah utuh. Begitu dan begitu seterusnya. Aku, kata Nabi SAW berkata, ma hadza, apa ini? Tadi mengerikan, ini lebih mengerikan. Qala, kedua orang tadi berkata, intaliq, sudah kita berangkat lagi. Fantalaqna ila thaqbin misla tanur a'lahu dhayiq wa asfaluha wasi'. Kita berangkat lagi. Tiba di tempat ketiga. Di tempat ketiga itu ada semacam tungku.
Sekarang mungkin sudah tidak ada ya. Kalau dulu di kampung-kampung namanya seeng. Orang Sunda bilang seeng. Tahu seeng? Seeng itu tempat menanak nasi zaman dahulu. Bagian atasnya, bagian lehernya sempit. Tempat menyimpan apa? Asupan. Asupan itu berbentuk kerucut terbalik. Di bawahnya lebar. Dan apa namanya, di sana ada laki, perempuan, telanjang semuanya. Masuk ke sana. Setelah semua masuk, dinyalakan api di bawahnya. Kebayangkan kepanasan mereka, berebut ingin keluar. Tapi lubang untuk keluar cuma sempit, cuma untuk satu orang yang mau keluar semuanya. Berebutnya luar biasa, saling tarik, saling dorong, saling macam-macam ya. Menderitanya luar biasa. Yang terlambat gosong itu. Akhirnya mereka keluar. Setelah semuanya keluar, padamlah api tersebut. Apa yang terjadi setelah api padam? Itu orang laki perempuan telanjang yang sudah keluar itu masuk lagi ke sana. Setelah semua masuk, dinyalakan lagi api dari bawahnya. Berebut lagi keluar. Begitu dan begitu seterusnya. Kata Nabi SAW, "Mahadha, apa ini?" Kemudian udah kita berangkat lagi. Berangkat lagi. Sudah 3 kasus ya, 3 peristiwa. Sampailah kami di sebuah sungai dari darah. Bayangkan sungai itu airnya darah. Di tengah sungai ini ada orang yang sedang berenang-renang. Kemudian di tepi sungai itu ada yang berdiri memegang beberapa batu di tangannya. Maka ketika orang yang sedang berendam atau tenggelam di sungai darah itu ingin menepi, ingin naik keluar dari sungai darah, dilempar oleh orang yang ada di tepi ini. Dilempar terus ke tengah lagi. Begitulah seterusnya, tenggelam lagi di sungai darah. Ketika berenang lagi ke tepi, dilempar lagi. Terus begitu. Nabi SAW kaget, ini siapa lagi? Kasus keempat kan. Udah kita pergi aja lagi. Lalu pergilah, sampailah di sebuah tempat yang menyenangkan. 4 tempat tadi itu mengerikan. Sampai di sebuah taman yang hijau. Di dalamnya ada satu pohon besar. Di bawah pohon besar, di akarnya ada seorang orang tua yang sedang mengasuh beberapa anak. Wa idza rajulun qaribu minasy-syajarah baina yadayhi narun yuqiduha fasu'ada bi fi syajarah wa adkhalani. Ada orang tua yang sedang mengasuh beberapa anak dan ada laki-laki yang dekat ke pohon itu. Dia memegang api dan ingin membakar pohon tersebut. Lalu aku dibawa naik ke atas pohon itu. Lalu aku masuk ke sebuah negeri, sebuah tempat. Aku belum pernah melihat tempat seindah itu. Di dalamnya ada beberapa orang tua, pemuda, wanita, anak-anak. Di tempat yang indah tersebut. Kemudian aku dibawa keluar lagi dari tempat itu. Naik terus ke atas, ke pohon yang lebih tinggi lagi. Lalu aku masuk ke negeri lain yang lebih utama, lebih bagus daripada yang pertama tadi. Di negeri yang kedua ini ada beberapa orang tua dan pemuda. Itulah yang dialami oleh Nabi SAW di alam mimpi. Lalu beliau bersabda, "Tawaftumunil lailah fa akhbirani amma ra'ait." Kalian berdua
telah membawa aku keliling-keliling ke beberapa tempat aneh. Tolong terangkan peristiwa yang aku lihat tadi semuanya. Qala na'am. Ya, kami akan terangkan kepadamu. Amma alladhi ra'aitahu yashuqqu shidqahu fakadzab yuhaddithu bil kadhibah fatuhmalu anhu hatta tablugha al afaq. Fayusna'u bihi ma ra'ait ila yaumil qiyamah. Adapun orang yang kamu lihat rahangnya itu ditusuk dengan besi sampai tembus ke tengkuk, dia ini seorang pendusta. Dia berbicara dengan satu kedustaan lalu disebar sampai kedustaannya memenuhi ufuk. Sekarang ini berdusta tidak hanya dengan mulut loh. Menyebar hoax, berita palsu, berita bohong, bisa sekarang dengan jempol ya, tak harus bicara. Melalui media apapun. Itu saat itu di-post, saat itu di-share, saat itu nyebar ke seluruh dunia. Kalau itu hoax, itu berita bohong, menyebar di detik yang sama. Nah ini yang akan dialami oleh orang tersebut, ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuk. Lalu dikatakan dia akan mengalami hal itu sampai hari kiamat. Maknanya ini terjadi sebelum kiamat. Di mana? Di alam kubur. Itu azab kubur bagi penyebar hoax, bagi orang yang berdusta menyebar kedustaan. Diazab di alam kuburnya dalam bentuk ditusuk pada rahangnya sampai tembus ke tengkuk, terus bolak-balik kanan kiri terus sampai hari kiamat. Ini yang pertama. Kedua, walladzi ra'aituhu yusrahu ra'suhu farajulun 'allamahu Allahul Qur'ana fanama anhu bil-lail wa lam ya'mal fihi bin-nahar yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Waliyadu billah. Hati-hati ikhwan, ini yang kedua ini orang tulabul ilm, rajin ngaji. Adapun yang kedua, orang yang engkau lihat kepalanya ditimpa dengan batu besar sampai pejet. Dia adalah orang yang diajari Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla. Dia hafal, dia faham. Fanama anhu billail, tapi dia tidur di malam hari, tidak dibaca, tidak ditelaah. Walam ya'mal bihi bin nahar, tapi dia juga di siang hari tidak mengamalkan. Dia belajar Quran sekedar sebagai salah satu disiplin ilmu. Dia belajar Islam hanya dianggap Islam sebagai salah satu dari cabang ilmu. Sama dengan ilmu-ilmu lain, sama dengan dianggap filsafat, sama dengan ilmu yang lainnya, ilmu sosial yang lain, hanya sebagai pengetahuan. Tidak dianggap sebagai satu ajaran yang wajib diyakini, diamalkan, didakwahkan. Enggak. Para Islamoloh ini, orang-orang yang menganggap Islam sebagai satu disiplin ilmu, mempelajari Islam hanya sebagai teori, kumpulan teori yang cukup untuk difahami, tidak untuk diyakini dan diamalkan. Nah, orang yang seperti berilmu tapi tak beramal mengalami azab seperti tadi di alam kuburnya terus sampai hari kiamat. Inilah yang kedua. Ketiga, walladzi ra'aitahu fi tsaqab fahumuz zunat. Adapun orang-orang yang kamu lihat di tungku tadi, di seeng tadi, yang dibakar oleh api, kemudian keluar, setelah padam, balik lagi, begitu. Mereka adalah para pezina. Coba lihat, walaupun tahu masuk ke tungku itu dibakar lagi oleh api, tapi setelah dia keluar padam, balik lagi, dibakar lagi, kepanasan lagi, keluar lagi, padam lagi, balik lagi, begitu. Walaupun tahu itu busuk, sekali lagi hampir setiap dosa
mengandung unsur candu yang membuat orang ketagihan untuk berbuat lagi, berbuat lagi, berbuat lagi. Inilah yang ketiga. Yang keempat, walladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah, mereka pemakan riba. Mereka orang-orang yang menabung di bank-bank konvensional dan membuka deposito ada ya, dengan harapan dapat untung dari bunganya. Hati-hati. Kelima, wasyekhu fi asli syajarah Ibrahim alaihissalatu wassalam wasibyan haulahu auladun nas. Adapun orang tua yang kau lihat duduk di akar pohon di sebuah taman indah, dia adalah Ibrahim alaihissalam. Dan anak-anak yang diasuhnya adalah anak-anak manusia. Maksudnya anak-anak yang mati sebelum baligh. Mereka di alam kuburnya ada di tempat indah. Diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Walladhi yuqidun nar malik khazinun nar. Adapun orang yang kau lihat membawa api, itu adalah Malik, penjaga neraka. Wadarul ula allati dakhalta daru amatil mu'minin. Adapun negeri pertama setelah naik ke atas pohon, kemudian masuk ke sebuah negeri yang indah, ada orang tua, wanita, laki-laki, anak-anak. Mereka adalah umumnya kaum mukminin yang soleh. Di alam kuburnya mereka berbahagia di sana. Wa amma hadhihi dar fadarus syuhada. Adapun negeri yang kedua, yang lebih indah dari yang pertama, yang sekarang kita ada di sana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dua orang yang membawanya, itulah negerinya para syuhada. Di alam kuburnya para syuhada berada di sebuah taman surga yang lebih indah daripada taman surga yang ditempati oleh orang-orang mukmin yang soleh. Wa ana Jibril wa hadza Mikail. Adapun aku, yaitu Jibril, dan ini Mikail. Ternyata dua orang yang membawa Nabi SAW di alam mimpi itu Jibril dan Mikail. Lalu berkatalah Jibril, farfa' ra'saka. Sekarang angkat kepalamu. Farafa'tu ra'si. Aku angkat kepalaku. Maksudnya menengadah ke atas. Fa'idha fauqi mislas sahab. Tiba-tiba di atasku ada seperti segumpal awan. Qala, berkatalah kedua malaikat ini, Jibril Mikail, dzaka manziluka, itu nanti kedudukanmu. Setelah kamu mati, kamu di sana. Tentu saja lebih indah daripada negerinya para syuhada dan orang-orang mukmin soleh. Para ulama menyebut kedudukan Nabi alaihissalatu wassalam di alam kubur dengan ar-rafiqul a'la. Qultu, aku berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ani adkhulu manzili, biarkan aku masuk dulu ke tempatku nanti, ingin melihat Ar-Rafiqul A'la itu kayak apa, seindah apa. Ini tempat para syuhada aja sudah demikian indahnya, bikin betah. Apa kata malaikat ini? Innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu falistakmalta ataita manzilaka. Kamu masih ada sisa umur beberapa waktu lagi yang belum kamu sempurnakan. Kalau nanti kamu sudah sempurnakan, tiba saatnya mati, baru kamu akan memasuki tempatmu di sana. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi Nabi SAW tidak melihat tempat beliau nanti di alam kuburnya karena belum saatnya mati. Masih ada beberapa sisa umur yang harus disempurnakan. Karena itulah ketika di akhir hayat beliau ditawari, mau tinggal hidup beberapa tahun lagi yang kau kehendaki, atau kamu mau mati dan menempati ar-rafiqul a'la. Beliau memilih Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, saya memilih ar-rafiqul a'la. Itu tempat terindah di alam kubur.
Oleh karena itu, lalu setelah itu beliau terkulai mati. Pada peristiwa ketika beliau sudah menyatakan Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, aku lebih memilih ar-rafiqul a'la daripada hidup agak panjang beberapa masa lagi. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari menceritakan peristiwa di alam kubur. Ada azab kubur, ada nikmat kubur yang dialami oleh masing-masing orang karena amal-amalnya. Inilah hadis yang ke-8 di hari ini. Dengan hari-hari kemarin sudah 14. Hadis terakhir yang kita bahas tentang alam kubur adalah hadis dari Utsman radhiyallahu an. Dia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafni ar-rajul waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu ats-tsabat fa innahu al-an yus'al." Kata Utsman, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai menguburkan seorang jenazah, beliau berdiri di atas kuburannya. Maksudnya di sampingnya, bukan menginjak kuburannya, karena nggak boleh. Lalu beliau berkata, istaghfiru li akhikum ats-tsabat. Kata beliau, mintakan ampunan bagi saudaramu, was'alu lahu ats-tsabat, dan mintakan keteguhan bagi dia, karena sesungguhnya sebentar lagi dia akan ditanya. Nabi SAW menyuruh hadirin untuk mendoakan orang yang baru dikuburkan, sebentar lagi akan ditanya, akan mengalami apa yang disebut dengan fitnah kubur, agar ketika menjawab tegar dan benar, sehingga selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur. Nah, di sini riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihan yang diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Dan ini hadis menceritakan alam kubur itu ada. Saking banyaknya hadis-hadis tentang alam kubur, lebih dari 45 hadis, keseluruhannya sahih. Maka tak heran apabila para ulama ahli hadis menyebut hadis tentang alam kubur dengan sebutan hadis yang mutawatir ma'nawi, yang membawa faidah qat'i, wajib diyakini adanya alam kubur karena diterangkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Dan keimanan terhadap adanya alam kubur termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Tak sempurnalah iman kita kepada hari akhir bila tidak meyakini adanya alam kubur ini, ya. Inilah penjelasan kita di sore hari ini dengan judul alam kubur itu ada, karena diterangkan oleh ayat dan hadis-hadis yang sahih. Penjelasan kita di sore hari ini cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.